Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang hadiah untukmu dari tahun 2022. Ibaratkan 2022 adalah energi dimana memberikan kamu a lot of gift. Thinking about it, terus resapi, harus punya hopeful, harus punya harapan ke depannya. Pilihlah dengan intuisi, hadiah untuk kamu tuh apa. Pertanyaannya bisa diulang-ulang di hati dengan cara untuk memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan. Karena ini temanya tentang hadiah untukmu, pertanyaannya seperti itu. Nanti bisa aku yang akan tunjukkan atau adalah salah satu di antara pilihan ini yang menarik untuk dirimu. Jadi, karena ini fun reading, kalian boleh pilih lebih dari satu jika memang tertarik lebih dari satu pilihan. Pilihan pertama ada The Wheel of Fortune. Pilihan kedua itu ada The Temperance. Pilihan ketiga itu ada The World. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa, dan diperuntukkan untuk fun reading. So, I give energi di readingan ini. Aku memberikan energi positif di readingan ini agar bisa bisa dibilang nge-boosting energi kamu. So, ini juga timeless. Jadi mau aku postnya di tanggal, sekarang tanggal berapa nih? Ya, pokoknya misalnya aku postnya di bulan November, kamu nontonnya di Desember, itu berlakunya saat kamu menonton. Pokoknya kapanpun kamu nonton, ini berlakunya saat kamu menonton video ini. Oke? Jadi, yang namanya fun reading dan general reading itu kan kolektif. Energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Nanti aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, terus hadiahnya apa, kita lihat pesan-pesannya juga apa. Oke? Di situ nanti juga aku udah meditasikan beberapa oracle card. Kita langsung mulai aja. Kalau kamu butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya. Oke? Kita mulai dari nomor 1. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, which is The Wheel of Fortune. Seperti biasa, aku akan bacakan dulu tentang energi kamu seperti apa. Lalu nanti kita lihat hadiah untukmu dari tahun 2022. Spirit guide, angel, divine power, like God, angels, summons, my ghost can speak the truth, give information and protection to several people who pick the Wheel of Fortune. Tell me about their current energy right now. Who are they? Tell me about their current energy. Ada the Four of Wands. Kamu berada di dalam situasi kestabilan karena energinya bisa dibilang dari beberapa aspek dalam hidup kamu lumayan stabil. Love life, career, financial situation, family, social life lumayan stable. Di sini kalau ada reward, artinya ada upah dari apa yang kamu usahakan. Ada sesuatu hasil yang kamu lihat, kamu pegang, kamu rasakan dari usaha-usaha dirimu. And then di sini juga ada the Seven of Cups, possibility. Yang aku lihat, your energy di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. The Seven of Cups, kamu orangnya pemimpi, orang yang suka banyak impian, punya banyak pilihan. Dan kalau namanya Seven of Cups itu orang-orang yang pintar memvisualisasikan sesuatu. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu stuck hanya dalam visualisasi aja. Yang namanya hal yang ingin kamu raih, kamu harus punya visualisasi, manifestasi, dan pergerakannya agar ini ya bisa diraih, apa yang kamu mau bisa diraih. Banyak possibility yang menghampiri dirimu, banyak peluang yang menghampiri diri kamu saat ini. So, aku bakal lihat lagi tentang energi kamu. Energi kamu seperti apa? Di sini juga ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, but there's a Five of Pentacles. There's abandonment yang it means kamu melewati fase di mana kamu pernah kecewa sama seseorang atau kamu punya kekecewaan dalam suatu kejadian di mana kamu ngerasa situasi itu tidak menguntungkan diri kamu.
ada abandonment, ngerasa terabaikan, ngerasa ketinggalan. Di sini ada sebuah perubahan, dan yang aku lihat gini ya, saran untuk dirimu, there's kita kalau mau naik tingkat, naik level, kita pasti harus ada tantangannya. Di sini tantangan untuk dirimu adalah tantangan soal perubahan, grounded, and then there's harmony, nurturing diri kamu sendiri, bisa dibilang berdamai sama masa lalu. Ini tantangan untuk diri kamu. So, aku bakal lihat hadiah untuk kamu dari tahun 2022. Kita lihat major energinya dulu ya. Hadiah untuk kamu dari tahun 2022. Ada Four of Swords, ada the Queen of Pentacles, sama ada the Ten of Pentacles. So, aku ngelihat sebenarnya kebanyakan tentang karir, finansial. Di sini ada keberuntungan. Di sini ada keberuntungan. Di sini ada kedudukan, kenyamanan. Di sini ada recovery. Nih kamu lihat deh fasenya. Di depan angka 4, di sini juga ada angka 4. So, ini dari start kamu memang stabil ya orangnya. Maksudnya sudah menerima keadaan seperti apa. Di sini gift-nya adalah recovery. Kerja keras kamu akan ada hasilnya dan kamu diberikan waktu untuk istirahat. Dan the Four of Swords itu juga ngomongin soal regenerasi dari sel-sel kamu. Aku memang gak baca soal kesehatan, tapi nanti kesehatan akan meningkat di tahun 2022. So, di sini ada the Queen of Pentacles, kindness, ada nurturing untuk diri sendiri. Yang aku bilang, pelajaran untuk kamu adalah kamu nurturing atau mengasihi diri kamu sendiri. Di tahun 2022, kamu punya kesempatan untuk memberikan self-reward yang lebih besar ke dalam diri sendiri. Bisa secara financial, material things, bisa secara physically. Jadi ini lebih beauty lagi, lebih terpancar auranya. Queen of Pentacles digambarkan sebagai seseorang yang nyaman sama keberadaannya, kesetiaan. Dan di sini aku lihat terbalut sama energi-energi yang luxury, energi finansial yang oke. Terus aku juga ngeliat di sini kamu dilihat sebagai seseorang, orang-orang yang lihat kamu dilihat sebagai seseorang yang lumayan sukses. Gitu. Jadi ini gift for you di tahun 2022. Majornya adalah, and then di sini Ten of Pentacles, luck. Keberuntungan. Kamu dapat keberuntungan. Emang majornya keberuntungan kamu di finansial dan karir. Ten of Pentacles juga menggambarkan keharmonisan yang didapat di keluarga. Jadi ada sebuah keberuntungan atau rezeki, dan ini bisa kamu sharing ke keluarga dan keluarga kamu makin harmonis. Cuman ini juga ngomongin soal legacy, inheritance tuh ada beberapa dari kalian yang kayak dapat sebuah warisan atau tiba-tiba mendapatkan rezeki dari keluarga, kayak gitu loh. Oke. Kita bakal lihat tentang hadiah-hadiah lain karena di sini kamu dapetnya Wheel of Fortune juga. So it means soal keberuntungan. Jadi di tahun 2022 memberikan kamu sebuah hadiah, which is keberuntungan. Tapi orang dikasih keberuntungan harus pintar cara mengolahnya, harus pintar cara memutarnya, gitu. Oke? Jaga diri kamu pakai knowledge, pengetahuan. Jaga diri kamu sama dengan beradaptasi sama lingkungan, sama keadaan sosial. Oke? Ada Inner Earth. You'll survive this, new solution beginnings. Jadi kamu akan survive di 2022. Congratulations. 2021 juga sudah berat dan kamu sudah survive. Aku hanya akan bertepuk tangan sama kekuatan dirimu. Jadi nanti di 2022 kamu akan diberikan kekuatan yang lebih dan pemikiran yang lebih pintar lagi untuk bisa bertahan hidup dan memulai segala sesuatu yang baru. Ada Earthset, learning to be human in the world but not of it. Jadi, kamu akan lebih belajar lagi buat menikmati, berbaur
di kemanusiaan, di kehidupan sosial. Earth semuanya ada energi Earth banyak ya, berarti banyak juga yang punya Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising, Venus and Vedic Rising. Ada juga yang Sagittarius, Cancer. Okay? Weight of the world, boundary, let it go, it's not yours to carry. Jadi akan lebih ringan lagi, beban kamu juga akan lebih ringan lagi di 2022. Terus juga aku bakalan lihat dari sini ada nourish your temple, harus mampu mempunyai waktu atau mempunyai energi, mempunyai space di mana kamu fokus sama diri kamu sendiri, yang aku bilang nurturing, mengayomi diri sendiri, memberikan kebaikan ke diri sendiri. Nourishing juga memberikan nutrisi untuk diri sendiri. Kalau kamu nanya nutrisi apa, contoh kecil makanan. Harus udah mulai makan makanan yang sehat. Healthy lifestyle itu bagus banget untuk kamu. Harus udah mulai memberikan asupan-asupan nutrisi yang lebih ke dalam diri kamu. Bisa vitamins, bisa kolagen, juga bisa nourishing atau nurturing tuh lebih seperti kayak memberikan kamu knowledge yang baik. Bisa dari pertemanan, dari lingkungan sekitar. So kamu harus tahu nih mana yang toxic, mana yang bukan, agar kamu bisa setting boundaries. Saat kayak gitu, temple kamu, which is yourself, your body, your soul, your inner self, itu akan bersih. Anda spend time with friends. Nanti juga di 2022 bakal banyak waktu buat spending time sama teman-teman kamu yang memang satu frekuensi. And then make a vision board. Jangan lupa, ini kamu bakalan start di 2022 atau memang sudah start di 2022, bikin vision board untuk memvisualisasikan mimpi-mimpi kamu. Oke, kayak bikin aja, kayak kamu mau apa nih, contohnya mau rumah, kamu print, terus kamu tempel di vision board, kamu tempel di di dinding tentang apa yang kamu mau. Itu bisa ngebantu kamu everyday, daily, kamu ngeliat itu menambah sebuah acuan energi buat meraih hal yang kamu impikan. Oke? Kita bakal lihat pesan-pesannya dari 2022. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I'm gonna say my best, I can speak the truth. Give from the 2022 for the people who pick the Wheel of Fortune. Ada the 5 of Swords, ada 2 of Swords. I need 5 cards. 4 of Pentacles, 4 of Cups, 4 of Pentacles, the World. Kamu berada di zona nyaman ya, tidak dipungkiri. Dan di sini ada fase dimana boring, penat, bosan. Nah, ini adalah tantangan untuk diri kamu untuk bisa lebih kreatif lagi. Cuman dari 5 of Swords itu pelajaran untuk kamu, dimana pelajaran untuk ambisi, mengontrol ambisi. Dari 2 of Swords di sini ada sebuah pilihan. Dari 4 of Cups kamu punya banyak peluang, banyak yang diberikan pintu-pintu baru untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi aku melihatnya di sini memang fasenya kamu bisa dibilang agak pasif ya. Di sini juga lebih cari cara aman. Tidak mau nggak berani buat ngambil sebuah tantangan. Jadi aku ngeliat di sini di 2022, kalau kamu lihat di sini agak nyaman duduk-duduk aja. Jadi sebenarnya fasenya memang istirahatnya awal-awal. Cuman di sini the world juga tantangan untuk diri kamu untuk bisa keluar dari bubble kamu sendiri, dari lingkaran yang kamu buat sendiri. Yang namanya the world itu pasti ada ending and beginning, ada fase siklus, but also ini ngomongin soal ada celebration, terus juga ada completion, ada sesuatu yang komplit. Dan di sini energi konten, ini bukan sesuatu yang negatif ya kalau kayak gini, cuman energi tenang, energi udah santai gitu loh. Jadi, tapi yang namanya santai juga itu tantangan. Kadang-kadang tantangannya kita nggak ngeh, karena hidup kita terlalu santai, hidup kita terlalu bisa dibilang terlalu nyaman. Ternyata tantangan di diri kita sendiri, gitu. Oke, aku bakalan kasih lihat dari tarot deck lain.
So aku juga belum lihat tentang love life di sini. Kalau yang nanyain love life ya, kita lihat ya, di sini ada balance, spirituality, and practicality. Ini harus spirituality harus bisa balance ya, sama hal-hal kehidupan. Terus ini ada di Moon in Pieces. Aku bakalan kasih message tentang percintaan. Tenang. So this is your love life gift from 2022. Hadiah dari 2022 tentang cinta. Ada twin flame, yin yang, zen, balance, yin yang, duality, coupling, complement each other. Kamu bakalan ketemu sama seseorang yang bisa jadi twin flame, bisa jadi enggak ya. Karena yang namanya twin flame it's like 10% dari 100%. Jadi di sini kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa balance, seperti kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian. So kalau misalnya gini, twin flame itu it's not hubungan yang kayak bergejolak, kayak marah-marahan terus, berantem terus, nggak gitu. Cuman ini adalah sesuatu yang kayak damai, tenang, kayak gitu. Jadi ya ada hubungan seperti itu yang everything feels like stopping, kayak ke semua hal kamu bakalan ngerasa kayak dunia itu berhenti. Ngerasa semuanya tuh kayak tenang, damai. Terus kayak angin sepoi-sepoi gitu loh. Nah, di sini bakalan complement each other. Sisi dari keburukan kamu akan tertutupi dari kebaikan dia. Sisi keburukan dia akan tertutupi dari sisi kebaikan dirimu. Jadi complement each other. Di 2022 you will meet someone like this. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Nanti ada yang memperhatikan kamu, mencari dirimu, ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill, transformation. Ada sebuah transformation yang luar biasa terjadi di percintaan, ada sudden change, ada perubahan yang drastis, dan ada sebuah news atau berita yang agak bikin kaget. Nanti ada epiphany, artinya ada ramalan tentang sesuatu hal, atau kamu melihat sesuatu hal, ngintip tentang sesuatu. Di sini akan ada sebuah kejelasan tentang percintaan. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi di percintaan kamu di tahun 2022, kamu bisa book personal reading. Oke? Kalau misalnya mau request, silahkan di bawah. See you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih The Temperance. Jadi aku akan bacakan tentang hadiah untuk dirimu dari tahun 2022. Jadi ini adalah gift from the future for you. Aku akan bacakan tentang energi kamu dulu seperti biasa, hadiahnya apa dan pesan-pesan. Oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God, and graces, journalism, my ghost can speak the truth, give permission and protection to set through people who pick the Temperance. Tell me about their current energy right now. Ada 12 swords. Ada 3 of swords. What happened? Ini lagi kebingungan, lagi keadaan crossroad, ada istilahnya ada point of view yang ternyata aku salah menilai. Hatiku sama otakku tidak berjalan sesuai, tidak selaras. Dari Three of Swords ada kekecewaan, ada rasa sakit, ada rasa sedih. Ini bisa dari sebuah kata-kata yang diucapkan, dari konflik, dari kesalahpahaman, atau dari bahkan ekspektasi atas seseorang yang lebih. Nah, yang namanya Three of Swords sudah pasti energi di mana kamu merasa broken heart. Nah, broken heart ini bukan hanya soal percintaan ya. Kadang broken heart bisa datang dari pekerjaan, dan ini kolektif, jadi bisa dari mana aja. Bisa dari pertemanan, tapi yang aku lihat di sini, kalau kamu lihat nih ya, tadinya kan cuma 2, tapi jadi 3. Ini posisinya sama. Tadinya itu tidak ada. Si rasa sakit ini sebenarnya nggak ada. Kamu yang membuat sesuatu itu.
kadang-kadang dari ekspektasi, dari negative thinking yang akhirnya beneran muncul. Crossroad dari hal yang tidak kamu lakukan atau miss opportunity. Jadi kadang-kadang kita tidak mau bergerak untuk melakukan sesuatu hal, kita tidak punya effort, akhirnya kita sakit sendiri gitu. So ini ngomongin soal ekspektasi kadang yang menyakiti diri. Ekspektasi apa? Aku gak ada ekspektasi kok. Kadang kita dealing sama seseorang tanpa kita sadari kita punya harapan tentang orang itu, atau kita berharap orang itu ngelakuin sesuatu untuk kita. Itu sama aja punya ekspektasi. Lagi ada di energi ini, ada energi Gemini, Libra, Aquarius. So kita lihat energi kamu dari tarot deckline. Spirit guide, angel, divine power, like God, angels, I'm listening my ghost, I can speak the truth, give information and protection to several people who pick the temperance. Okay. But also there's a ada remorse, penyesalan, sama ada the sun. Ini energi childish, energi yang mikirin hanya jangka pendek aja. So the sun ini juga ngomongin energi positif. Jadi some of you feeling heartache, some of you feeling happy. Beberapa dari kalian ngerasa sakit hati, beberapa dari kalian ngerasa happy karena sudah meninggalkan si energi sakit hati ini. Jadi ada fase healing yang terjadi dan mengakibatkan ini. Cuman dari the 5 of cups yang aku lihat ada sebuah penyesalan atau hanya terfokus sama hal-hal yang menyedihkan aja. Kadang-kadang yang tadi aku bilang, ini yang nyakitin gak ada, tapi karena kita terlalu fokus sama sesuatu hal yang sedih, akhirnya beneran nyakitin diri sendiri gitu. So aku lihat di sini 3, 2, 3, oke, 4. Saran untuk kamu harus punya kestabilan, fondasi untuk diri sendiri harus kuat. Caranya gimana? Emang kerja keras untuk bangun sebuah fondasi. Ibaratkan diri kamu rumah, bangun fondasi kan gak gampang. Kamu harus pintar untuk gimana caranya agar fondasi dari fondasi titik ini sama semua, ya kan? Dan itu takes time. Gak semua orang sama. Ada yang buat fondasinya dari kecil udah kuat, ada. Tapi ada juga yang butuh problem dulu, dihadapin sama sebuah masalah dulu baru bisa kuat. Terus di sini saran untuk kamu harus punya struktur dan kestabilan tentang your daily life gitu. Ibaratkan kamu adalah seorang artis yang merangkai kehidupan kamu sendiri. Coba kamu buat nih, kamu bayangin, kamu buat di kertas, kamu tulis di kertas, your daily routine itu seperti apa? What do you want? Apa yang kamu pengen kamu lakukan setiap hari itu apa? Gitu, oke? Okay? Ini saran untuk dirimu. Dan dari The Sun aku ngeliatnya ada energi Leo, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi kalau yang namanya The Sun ada pasti energi positif ya. Ada life energy. Kamu juga orang yang penuh dengan passion, vitalitasnya bagus. Oke, kita bakalan lihat tentang major energi yang akan terjadi di tahun 2022. Jadi aku bakalan langsung aja ngeliat hadiah untukmu dari tahun 2022. Oke. Spirit guide, angel, divine power, like God, graces. I'm listening my ghost, I can speak the truth, give information and protection to several people who pick the temperance. Tell me about the gift for the people who pick the temperance. What will happen in 2022? Give from the year of 2022. The gift from the future. There's a Knight of Cups, the Lovers. Ini udah pasti tentang cinta dan pilihan tentang cinta. Because there's a lot of romance di 2022 untuk kamu yang menanti. Ini adalah energi healing. So aku bakalan kayak gini aja. Pertama, di sini juga ada energi Sagittarius, ada energi Gemini. Di sini yang namanya hadiah dari 2022 itu ada the Angel of the Ocean, artinya the Temperance. Kamu mendapatkan titik tengah kamu mendapatkan sebuah ketenangan. Di sini aku melihat ada energi healing yang luar biasa yang kamu dapati. Terus yang aku lihat di sini ada di sini ada sebuah balance energi antara kamu sama pasangan atau kamu sama seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Dari energi healing ini bisa dipastikan kalau misalnya
kehidupan kamu di 2022 akan lebih better dari 2021, karena yang pasti kan di sini ada the Three of Swords, tapi di sini juga ada energi healing. Pasti akan seperti itu. Saat kamu saat kamu jatuh, udah pasti ada luka kan. Tapi luka itu pasti akan kering kan, pasti akan selalu seperti itu. Dan di sini ada energi di mana bisa dibilang sebuah life force yang besar untuk bisa recovery yang lumayan cepat. Dari the Angel of the Ocean juga energi tengah. Kamu akan menemukan sebuah kedamaian. Jadi di 2022 memberikan kamu sebuah kedamaian. And then the Knight of Cups ada proposal. Untuk beberapa dari kalian, you beneran dapet atau didatangkan seseorang yang benar-benar bisa komitmen. Someone who will give you bisa dibilang kepastian. Ada yang dikasih cincin, ada yang dikasih janji. Aku janji akan bersama kamu, seperti itu. So di sini ada energi romance. Dari the Knight of Cups, aku juga melihat di sini memang akan ada sebuah perbaikan, levelnya naik di percintaan. Dari the Lovers, aku juga melihat ada choices. Yang namanya cinta, ini kita juga pasti pilihan. Jadi gini, kalau the Lovers itu memang dipersatukan sama alam semesta, tapi kamu juga milih mau dia atau mau yang lain juga bisa. Tapi di sini aku melihatnya untuk beberapa dari kalian juga dealing sama seseorang yang mempunyai perbedaan. Perbedaannya cukup signifikan. Terus di sini juga ada persatuan sama seseorang yang memang bisa dibilang kamu agak unexpected, agak tidak bisa terduga. So di sini aku melihatnya kalau yang middle lovers ada cinta ya. Di 2022 memberikan kamu banyak cinta. Oke. Aku bakal lihat dari oracle tarot deck lain. Kita lihat tarot sini aja. Oh, aku baru nyadar. Aku baru nyadar temperance sama temperance. Oke. Bentar ya. So emotional world kamu bakal lebih balance lagi. Di sini kamu bakalan lebih sederhana nih ya. Kamu menyederhanakan situasi percintaan kamu. Tadinya complicated, tadinya banyak mau, atau tadinya kamu pusing sendiri. Tapi nanti kamu akan menyederhanakan percintaan kamu sendiri. Hadiah untukmu dari tahun 2022. Ada the High Priestess. Oke. Di sini bakalan ada duality. Duality it means kamu mau komitmen tapi kamu mau bebas. Ada yang seperti itu. Kamu mau komitmen tapi kamu gak mau sharing tentang your private life. Jadi di sini kalau the High Priestess tuh ibaratkan ada dua sisi dirimu. Jadi ini juga kenapa make sense kalau ada choices. Kalau kamu pengen cinta tapi kamu juga pengen momen dimana kamu bisa bener-bener nikmatin kesendirian. Jadi di sini ada sebuah ibaratkan ada dua sisi dirimu yang akan muncul di tahun 2022. But also the High Priestess itu ngomongin soal intuisi. Intuisi kamu akan lebih kuat lagi di tahun 2022. Tapi ini juga dibarengin sama rahasia-rahasia kehidupan soal cinta ya. Mari kita lihat dari sini. Dari oracle card yang udah aku meditasikan. Ada Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Wisdom, Look a Little Deeper. Kamu akan menemukan sebuah rahasia yang udah lama hilang saat kamu bisa melihat itu lebih dalam lagi. Kalau yang namanya hidden secret itu anything ya, bisa rahasia di dalam keluarga kamu, bisa rahasia tentang pasangan, bahkan rahasia diri sendiri yang kamu tuh ternyata nggak tahu kamu punya kemampuan itu. Ada empathic starseed, energetic sovereignty, absorbing what's not yours. Ada sebuah momen di mana kamu bakalan bisa lebih kuat lagi empatinya. Di sini sebenarnya saran aku buat bisa stabil. Kenapa? Karena saat kamu punya energi empatik, di sini kamu bakalan banyak ngerasa energi orang lain yang bukan energi dirimu. Jadi saat kita ngerasa energi orang lain nih, contohnya kamu sebenarnya nggak ada siapa-siapa nih, contoh kamu lagi nggak sakit hati,
tapi kamu dealing sama seseorang yang lagi sakit hati, itu kamu akan ngerasain sakitnya, dan itu bukan buat kamu. Jadi kamu harus bikin setting boundaries. Dan di sini yang di 2022 berikan adalah pembelajaran soal empati. Empati kamu bakal lebih kelatih lagi. Oke. Ada Star Brothers, Aries energi, protection, loyalty, safety, and trust. Kamu bakalan dikelilingi sama orang-orang yang bisa kamu percaya, bisa diandalkan, orang yang setia, orang-orang yang mampu memahami diri kamu apa adanya. Di sini kalau misalnya 24/7 lah ibaratkan, 24 jam 7 hari lah ibaratkan, mereka bisa available buat kamu, karena yang namanya teman sejati itu bakalan kayak saudara gitu. Kamu bakalan menemukan teman-teman sejatimu. Ada abundance planning. So, ini juga planning tentang financial situation ya. Jadi pengeluaran pemasukan bakal lebih terplanning lagi, lebih tertata rapi di 2022, nggak sembarangan ngeluarin uang. Terus di sini juga ada alone time yang aku bilang, kamu mau punya pasangan tapi pengen sendiri. Jadi di sini di 2022 ada momen dimana kamu bakalan ngabisin waktu sendiri, entah itu liburan, entah itu energi lagi saat healing. Jadi saat sendiri kamu bakalan benar-benar bisa raih potensi terbesar dirimu. Ada yang lagi liburan, pengen liburan sendiri. Pleasure, kamu bakalan menemukan kepuasan kamu sendiri soal kehidupan, soal aspek finansial, aspek apapun ya. Jadi tahun besok ini, tahun 2022 ini memberikan kamu kepuasan yang aspeknya banyak. Bisa kepuasan seksual, kepuasan love life, kepuasan finansial. Jadi ini lumayan macem-macem. Yang untuk pilihan kedua, untuk yang pilih The Temperance lumayan macam-macam. Oke, aku bakalan lihat message-nya dari Oracle card dulu ya. Yang ini, yang the Moon Face. Message for the people who pick The Temperance. Ada show the world the real you. Tunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Jangan jadi orang lain, jangan menutup diri. Kamu punya potensi, kamu bisa menjadi sosok yang bisa dibilang dikagumin banyak orang. Jadi tunjukkan diri kamu sebenarnya seperti apa. Tunjukkan sisi kamu yang sebenarnya seperti apa. Tunjukkan juga skill kamu, tunjukkan apa yang kamu bisa. You are very close to achieving your goal. Kamu tinggal segini lagi achieving apa yang kamu pengen. Goal hidup tinggal selangkah lagi. Sabar. Kebanyakan gak sih? Tapi gak apa-apa. Your dreams need a practical plan. Jangan lupa, walaupun punya mimpi, tapi mimpinya jangan complicated. Harus punya planning yang lebih simple lagi, agar diri kamu mempunyai kemudahan untuk meraih itu. The energy is gaining momentum. Nanti ada sebuah momen gong moment kalau aku bilang. Gong moment adalah dimana kayak oke, ini klimaksnya nih. Kadang-kadang kan kalau misalnya contoh ya, kayak kita dengerin cerita udah excited, ternyata cuma gitu doang. Tapi kalau ini adalah lagi dengerin cerita excitednya tiba-tiba duar. Wah, ternyata kayak gitu. Nanti ada momen dimana kamu ngerasa oke, ini momen aku nih, momen buat shining nih, gitu. And then di sini ada be bold and make the first move. Coba melangkah dan benar-benar harus mempunyai keberanian ya. Be bold itu bukan cuma ngelangkah 1 senti doang, enggak. Tapi kamu melangkah langsung loncat 10 langkah gitu. Ini be bold adalah pergerakan kamu juga harus pergerakan yang ekstrim. Oke, aku bakalan kasih message about love life. Spirit guide, angel, divine power, like God in Genesis. Message about love life for the people who pick The Temperance. Ada karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Di sini dari kemarin sebenarnya ada yang dealing sama karmic relationship. Ada yang melepaskan, ada yang dilepaskan, ada yang mencintai, ada yang melepas cinta, ada yang mendapat cinta. Di sini yang namanya turmoil tuh istilahnya kayak roller coaster lah. Resentment, ada sebuah penyesalan, ada sebuah
penyesalan yang kayak tidak mengungkapkan apa yang harus diungkapkan, melakukan apa yang harusnya dilakukan. Ada pembelajaran yang kamu raih. Di sini juga ada sebuah trigger. Jadi ibaratkan next journey masih banyak triggernya, cuman harus tahan. Harus belajar dari karmic relationship yang sudah kamu lalui. Ada twin flame. Wow. Yin yang, Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. After karmic relationship, kemungkinan ketemu twin flame. Gini. Ini nomor 1, nomor 2 dapat twin flame ya. Padahal kan pilihannya banyak. Gini. Jadi untuk beberapa dari kalian ada kalau yang pernah dealing sama karmic relationship, hubungan selanjutnya twin flame. Ini bisa hubungan yang diperbaharui, bisa sama orang baru. So ini nggak bisa buat semuanya ya, karena yang namanya twin flames bisa dibilang kayak kalau yang nonton 1000 berarti 1 orang di kalian dealing with twin flame. Jadi 1:1000. Okay. Dan di sini banyak yang akan menemukan sosok orang yang bisa balance sama diri kamu, seimbang. Kamu bakalan bisa menutupi kekurangan dia bisa menutupi kekurangan diri kamu. Jadi complement each other. Ada duality, memang ada banyak perbedaan, tapi di sini perbedaan itu yang menyatukan. So, kita bakal lihat lagi ya. Kali ini nggak kelihatan di sini. Kita bakal move ke sini. Ini di sini. Kelihatan baru. Jadi kalau kamu lihat di sini karmic, di sini twin flame. Kita lihat satu lagi ya. Ada girl with a snake. Empath, narcissistic paradigm, being charm or use, enable and boundaries. Akan ada momen dimana kamu merasa untuk bisa jadi persimpangan kadang gini. Walaupun empath kadang kan punya ego nih. Terus kita kadang mempunyai skill-skill tertentu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kita bisa memanipulasi perasaan, bisa memanipulasi keadaan. Be careful sama orang-orang yang memanipulasi perasaan dirimu. Karena empati itu mudah dimanipulasi, mudah banget dibuat ngerasa bersalah. Dan ini kamu harus tahu nih, itu bikin kamu membuat kamu terpenjarakah, atau itu sebenarnya malah bikin excited buat diri kamu untuk pelajaran. Tapi mau gimana pun harus create boundaries. Jangan sampai kamu akhirnya terbelenggu sama sikap-sikap manipulatif dari seseorang. Oke. Ada 2. The runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listen to ego. Jadi jangan sampai kamu terjerumus sama ego kamu sendiri. Jangan sampai kamu mudah terbuai sama hubungan-hubungan yang hanya memberikan kamu rasa ketergantungan. Yang misalnya nih ya, hubungan itu udah ke warning kayak aku tergantung banget nih sama dia, aku harus nungguin dia terus, aku nggak bisa bahagia tanpa dia. Itu adalah warning buat kamu, itu ada red flags. Kenapa? Karena kalau yang namanya kayak gitu, itu artinya ketergantungan, possession, obsessiveness, itu sesuatu yang it's not love. Itu adalah sebuah energi di mana itu energinya cenderungnya ke karmic relationship. Okay. Di sini ada Grim the Reaper. The relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Jadi untuk yang di karmic situation yang rasa sakit hati, relationshipnya over. Udah harus tidak ada second chances. Harus bisa tumbuh, harus bisa bertransformasi dari pembelajaran itu.
Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat bantu. Ini untuk yang love life. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi di percintaan kamu di tahun 2022, kamu bisa book personal reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa kontak aku. Nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silakan request komennya di bawah. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga The World, nanti aku akan bacakan tentang energi kamu saat ini seperti apa. Lalu kita lihat hadiah untuk kamu itu di tahun 2022 ada apa. Lalu kita lihat pesan-pesannya. Oke. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to sexual people who pick the world. Tell me about their current energy right now. Oke, di sini ada energi the Page of Pentacle. Kamu orang yang lagi melihat banyak peluang, opportunist, but also pintar melihat opportunity, pintar melihat peluang. Ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini Seven of Pentacle ada potensial. Lagi menunggu hasil dari usaha. Jadi fokusnya memang lagi ke uang, ke finansial, ke karir. Kita lihat dari sininya. Tell me about their current energy right now. Ada Page of Cups. Page. Let's see ya. Oke. Dari Page of Cups aku melihat kalian orang yang cukup bisa dibilang bucin tipenya, butuh cinta. Kalau yang single kalian butuh cinta banget. Kalau misalnya yang in relationship kalian memang lagi bisa dibilang lagi ibaratkan lagi merasa dunia milik berdua. Cuman yang namanya Page of Cups secara energi kamu punya hopeful yang besar, kamu punya harapan yang besar sama percintaan. Dan di sini kamu tipe orang yang kalau misalnya ngomong soal percintaan itu bukan cuma omongan, tapi sebuah action, sebuah perilaku, sebuah sikap. Dan aku lihat di sini dari kedua page ini dilihat yang satu pegang cups, yang satu pegang pentacle. Kamu tipenya memang mencari sebuah kestabilan berdasarkan possession, sesuatu yang bisa dimiliki gitu. Oke, sabar sih yang aku lihat, sabar. Cuman aku lihatnya di sini memang nggak sabar buat apa nih percintaan aku kayak gimana nih gitu. Sabarnya sih soal finansial ya. Mari kita lihat hadiah untuk kamu dari tahun 2022. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Give me permission and protection to set up people who pick the world. Give a message for them about a gift from 2022. Ada Ace of Cups. Well, it's about love. Ada orang baru yang akan hadir dalam hidup kamu di percintaan. Ada Ten of Wands, ada responsibility, ada tanggung jawab yang luar biasa. Ini lumayan beban ya tanggung jawabnya. Capek. And then the Ace of Pentacle. Bagus banget. Ace. Jadi hadiah untuk kamu di tahun 2022 adalah cinta dan prosperity. Dibarengin sama tanggung jawab tentunya. Kita nggak bisa enak-enak aja. Pasti ada apa ya? Bisa dibilang ada buntutnya dari cinta ini sama prosperity. Cuman gini, yang namanya tanggung jawab itu pastikan kalau kita dapat cinta nih contohnya, kita berkomitmen sama seseorang, pasti tanggung jawabnya kita adalah komitmen dan maintain agar hubungan itu tetap bersatu. Jadi maintenance-nya lumayan. Ace of Pentacle, prosperity. Kita dikasih rezeki. Rezeki dibarengin sama tanggung jawab. Ada tanggung jawab kita untuk memberikan sedekah, memberikan untuk keluarga. Ada tanggung jawab untuk kita bisa memutar rezeki itu tetap akhirnya kayak long last lah. Di sini yang aku lihat hadiahnya lumayan majornya memang tentang cinta ya, karena arahnya semuanya ke percintaan. Di sini ada new love, ada new person enter your life, ada orang baru hadir dalam hidup kamu. Ini dia juga mirip-mirip kayak kamu, bucin-bucina. Terus bucin-bucinnya tuh kayak bener-bener
apa ya, bisa dibilang kayak kalian tuh kayak gini, kayak teman-teman kamu, ih apaan sih gitu banget gitu lah, jadi kayak bikin jealous, bikin envy. Jadi lucu, jadi bener-bener kayak ABG lagi, kayak anak SMP SMA pacaran, lucu-lucuan. Dari Ace of Cups di sini udah pasti tentang pengalaman kamu soal percintaan itu akan lebih apa ya, ibaratkan bikin kamu melayang. Ini ada sesuatu yang bikin melayang di percintaan. Oke, kita lihat di apa yang akan terjadi hadiah untuk kamu di 2022 dari Tarot Decline. Ace of Pentacle lagi. So di sini banyak Ace of Pentacle ya, Ace. Yang lucu di sini ada Ace, ada Ten. Jadi ini adalah sebuah harus kesadaran diri sendiri. Saat kita sadar kita mampunya menanggung tanggung jawab sebesar apa, di situ kita bakal lebih pintar lagi untuk memahami rezeki-rezeki yang dikasih. Di sini ada sebuah misalnya uang ya, brek gitu, dikasih sudden wealth, brek gitu. Tapi kita kan ada orang yang langsung kayak hambur-hamburin, ada orang yang kita mikirin kayak aku beli aset deh, atau aku invest deh, kayak gitu loh. Tergantung dari kepintaran kamu melihat ke masa depan, kepintaran kamu dalam bertanggung jawab. Itu semua tergantung sama diri kamu sendiri. Dan di sini aku melihatnya karena ada prosperity dan Ace of Pentacle 2 kali, jadi memang lumayan bisa membahagiakan ya. Kamu tidak akan pusing soal finansial. Ini hadiah dari tahun 2022. Kamu gak akan pusing secara finansial di tahun 2022. So, aku bakalan lihat what else? Kita bakal lihat dari sini dulu deh. Sini aja deh. Hadiah untukmu dari tahun 2022. Ada The Blue Flame, Spontaneous Awakening, Activation, Integration Time. Well, ada awakening lagi. Untuk kalian yang baru di channel aku, awakening apa? Coba silakan di Google awakening apa, karena penjelasannya banyak banget. Setiap orang mendapatkan pemahaman yang beda-beda, tapi ini about kesadaran, akan sadar. Kesadaran kamu akan lebih sadar lagi kalau awakening. Jadi ibaratkan yang kita lakukan kemarin akan point of view kita akan benar-benar berubah. Ini bisa awakening about spirituality, tentang diri kamu sendiri, connect sama alam semesta, connect sama yang di atas. Dan the blue flame di sini ada sebuah yang spontan, sesuatu yang datangnya tiba-tiba, out of the blue, tiba-tiba datang awakeningnya. Ada sebuah activation, ada sebuah skill yang akan aktif di 2022. Terus di sini kamu bakalan bisa ibaratkan gini. Kamu nggak tahu nih, ternyata kamu punya potensi itu, kamu nggak tahu punya skill itu, kamu nggak tahu punya kemampuan itu. Tahun 2022 memberikan kamu momen dimana kamu bisa ngeh atau bisa sadar tentang kemampuan tersebut. Ada messenger, serious energy bringing a harmony and balance. Jadi 2022 memberikan kamu sebuah keharmonisan, sebuah energi di mana bisa balance atau seimbang. Dan di sini aku melihatnya akan ada sebuah pesan-pesan. Jadi ini nanti bisa setiap bulan dapat pesan-pesan, atau beberapa fase dalam hidup kamu di 2022 mendapatkan pesan agar bisa lebih balance lagi, atau lebih tahu nih makna kehidupan apa. Kita lihat di sini ada trust the timing, trust the wave you came in on, time is not running out. And also pesan buat kamu, gak usah terburu-buru. Time itu gak bakalan habis. Jadi di sini pesan buat kamu, percaya akan divine timing, percaya akan waktunya semua orang ada. Okay? Spend time with animals. Jadi di 2022 kamu bakal lebih punya koneksi lagi sama hewan-hewan di sekitar kamu, karena hewan-hewan di sekitar kamu memberikan kamu vibrasi atau memberikan kamu sebuah energi yang menyalurkan energi cinta ke kamu.
Terus di sini ada music. Kamu bisa enjoying waktu kamu, bisa meditasi, bisa mendapatkan sebuah ilham epifani saat kamu mendengarkan sebuah musik. Jadi alam semesta bisa ngasih kamu message lewat musik. Dan di sini deep breathing. Coba kamu belajar buat ini, latihan nafas, olah nafas. Kalau kamu nanya cara olah nafas gimana, di Google banyak, di YouTube juga banyak. Olah nafas meditasi seperti apa. Itu bisa clear blok-blok diri kamu. Jadi kan di dalam diri kita tuh, kalau kamu lihat nih, ya nggak lihat ya. Jadi kayak kalau misal aku ngeliat nih kamu nih, di sini di bagian di dada tuh ada knot, ada tali yang mengikat. Misalnya kayak ada ikatan energi. Di sebelah situ ada ikatan energi. Harusnya kan energi ngalir nih di dalam badan, tapi ini jadi nggak ngalir, jadi keblok. Yang hasilnya saat energi itu keblok, hal-hal di luar kita yang akan bisa kacau. Contohnya ya, misalnya di hati nih, kita keblok di hati, berarti love life kamu yang akan keblok. Ibaratkan kayak di roots, soalnya itu keblok. Anxiety, kita bakalan tetap punya kecemasan berlebih, kita punya rasa yang gak tenang. Jadi itu harus ada yang di clear dulu. Jadi caranya coba latihan untuk olah nafas, deep breathing. Oke. Mari kita lihat dari Oracle card. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and graces. I'm listening, my God, so I can speak the truth. Tell me more about what will happen to the people who pick the world. It's time to take an action. Ini waktunya buat ngambil langkah. Ada a time to give rather than take. Ini waktunya buat memberikan daripada menerima. Aku bakal lihat nanti ya si zodiak, kalau kamu butuh zodiak. Ada Aries, Virgo, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Ini ada Gemini. The answer you need is coming. Jawaban yang kamu tunggu akan datang. A new romantic cycle begin. New moon in Libra. Ini akan ada siklus percintaan baru yang akan dimulai. Yang aku bilang karena di sini yang kamu dapat adalah cinta dan prosperity, cinta dan keuangan dan rezeki. Di sini the end of tough cycle is approaches. Full moon in Capricorn. Jadi ada sesuatu yang berat akan selesai di tahun 2022. Aku bakal lihat tentang percintaan, message tentang percintaan kamu. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Message for the people who pick the world. Ada the butterfly. Relationship evolving, the next phase, healing the inner child growth. Nih, ini ada inner child yang harus healing. Kamu kalau misalnya mau healing inner child bisa kontak aku di bawah. Karena ini setiap orang inner child pasti beda-beda kan. Jadi bisa saja kamu yang healing sendiri dengan cara gini, bercermin tentang apa yang terjadi di masa lalu. Kamu apa nih yang harus kamu kasih ke si sosok anak kecil dalam diri kamu. Terus di sini ada relationship yang ending dan evolving. Jadi ada sebuah fase di dalam percintaan kamu yang itu harusnya berhenti. Nanti akan melakukan sebuah perubahan, ada regenerasi, ibaratnya kan kayak kepompong jadi kupu-kupu. Terus di sini ada fase baru. Jadi fasenya akan dimulai. Contoh ya, dari kalian misalnya punya pasangan nih. Pacaran udah lama, berantem, terus ada pisah, balikan lagi, dan di situ ada fase baru yang mulai karena sesuatunya baru. Kamu jadi orang yang baru, dia jadi orang yang baru, pas kamu jadi baru. Ada healing juga, yang tadi ya, healing the inner child and growth. Saat kamu udah healing inner child kamu, di situ kamu akan tumbuh. So di sini untuk beberapa kalian bakalan dealing sama energi transformation di percintaan. Ada girl talk, time with friends, moving on,
happily single, living in the moment, having fun. Kamu bakalan momennya dapat having funnya dapat. Ada girl talk di mana kamu bakalan connect sama teman kamu buat gosip, buat ngobrol. Di situ bakalan bisa enjoying moment kamu sendiri, enjoying keberadaan teman-teman sekitar yang benar-benar ada untuk diri kamu. From 2002. Not today. Not dealing, hurt, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Jadi di sini kamu nggak akan dealing sama seseorang yang nyakitin kamu, dan kamu bakalan buat kepastian atau ketegasan yang lebih kuat lagi. Dan kamu nggak bakalan ada momen dimana kamu bakalan meruntuhkan sebuah tembok agar orang-orang yang toksik, orang-orang yang hanya memanfaatkan diri kamu buat ngeganggu hidup kamu lagi. Ada keys on ring. Many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Jadi beberapa dari kalian bahkan tidak mau untuk ada sebuah komitmen. So ini untuk beberapa dari kalian ya. Kamu punya opsi. Di 2022 kamu dapat opsi soal percintaan. Oke? Aku bakalan tambahin untuk dirimu saja, karena yang lain aku gak tambahin. Aku bakalan tambahin dirimu soal, let's see ya, kita lihat dulu. Where's my bag? Karena ada awakening, jadi aku bakalan kasih pesan spirituality for you. Kalian tuh suka gak sih kalau misal aku buat readingan tentang spiritual gini? Jadi kalau misalnya memang suka atau pengen, silakan komen di bawah, atau tema-tema apa yang kamu pengen tentang hal-hal spiritual atau hal-hal yang pengembangan diri. Okay? For the awakening moment message apa? Di sini ada the meditation, peace, relief, sanctuary. Harus siapin tempat, space sendiri, bisa kamar kamu sendiri, at least bersih, at least tenang, dimana kamu bisa meditasi, tidak diganggu sama orang lain. Saat ada awakening moment itu terjadi, kamu bisa benar-benar prepare, ready buat terima. And then ada Spirit of the Spring, freedom, action, power. After you have this blue light, after kamu activation itu, di sini ada sebuah kebebasan di mana kamu akan melakukan banyak hal saat kamu merasakan power kamu. Jadi momennya seperti itu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang personal life kamu, bisa love life, bisa spirituality di tahun 2022 seperti apa, dan sama siapa kamu di 2022, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!